Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan akan kita terima pagi hari ini untuk kekuatan dan sumber bagi kita menjalani hidup ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan atas segala karunia-Mu boleh kami terima hingga pagi hari ini boleh kami bangun dari tempat tidur kami. Sebelumnya akan kami menerima sumber kekuatan lewat firman-Mu yang akan kami santap. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Demikian bunyinya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Demikian bunyinya. Saudara-saudara, di dalam suatu penglihatan, Tuhan Yesus menyatakan kepada Rasul Paulus bahwa dia mengingatkan kita, jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Artinya penyertaan Tuhan sudah pasti, dan sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi, dan kepastian perlindungan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kepastian perlindungan Tuhan kepada umatnya, tentu itu menjadi sukacita, kebahagiaan bagi kita. Siapa orang yang tidak bersukacita bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu melindungi kita? Siapa yang tidak bersukacita karena kita dimiliki untuk bisa memberitakan firman Tuhan dan sangat peduli bahwa Allah peduli dengan segalanya. Rasul Paulus melanjutkan pengalamannya, sehari-harinya dia memberitakan firman Tuhan dan dia benar-benar mempercayai Tuhan. Di dalam pelayanannya dan ini dia melayani di jemaat Korintus kira-kira lebih dari 1,5 tahun. Paulus memberitakan firman Tuhan, sangat menikmati, sangat menerima dengan indah, bahkan dia bersuka cita. Tetapi sesudah pada saat itu pertukaran daripada pimpinan di tempat itu, bahwa gubernurnya berganti, sehingga yang baru yang bernama gubernurnya adalah Galio, yang sebagian orang-orang Yahudi sepakat menantang ajaran Kristus. Mereka melawan Rasul Paulus dan kemudian membawa Paulus kepada hadapan pengadilan. Mereka menuduh Paulus bahwa orang-orang yang dipengaruhi Paulus supaya benar-benar beribadah kepada Allah Yahweh. Tetapi pada waktu itu kepala ibadah menyatakan bahwa Paulus mempengaruhi para jemaat supaya tidak menuruti Taurat umat Yahudi. Tetapi mereka berontak sehingga Galio sebagai gubernur pada waktu itu dia membawa ke pengadilan. Ternyata
Galio sebagai gubernur pada waktu itu mengatakan, kalau perkara saudara hanya mengenai tradisi di dalam ruang lingkup Yahudi, itu bukan urusan saya. Itu bisa mereka saling berkoordinasi, saling memperbaiki. Tetapi kalau itu masalah kejahatan yang dilakukan oleh Paulus, baru saya bisa menindak. Ternyata Paulus itu hanya mengarahkan bagaimana kebenaran firman Tuhan, supaya umat Tuhan benar-benar meyakini bahwa kasih itu tidak lepas, bahwa pemberian firman Tuhan melebihi daripada kasih manusia. Sehingga saudara-saudara, kita diingatkan bagaimana kita untuk memberitakan firman Tuhan menjadi Paulus masa kini. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tentunya kita harus membuat jalan keluar. Tantangan itu sudah biasa kita hadapi, tetapi kita mempercayai bahwa Tuhan sudah memberikan kepastian, bahwa Tuhan sudah melindungi kita. Setiap yang membawa perintah dan memberitakan firman Tuhan, Tuhan tetap melindungi kita. Karena itu kita tidak bisa jemu-jemu, tidak bisa malas, sehingga kita harus memperbaiki sebagai panggilan kepada kita bahwa kita adalah tetap dilindungi Tuhan. Tetapi dengan syarat bahwa kita benar-benar membangun keintiman kita bersahabat dengan Tuhan. Demikian kita, sehingga kita mampu untuk memberitakan firman-Nya, memberitakan firman Tuhan kepada penjuru dunia. Tuhan sudah menyaksikan, Tuhan sudah memastikan bahwa kita tetap dilindungi Tuhan, bahwa kita tetap terus disertai Tuhan. Berangkatlah, berkaryalah, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap, mengingatkan kami dengan hamba-Mu Paulus. Dia menerima penglihatan yang luar biasa dari Bapa, sehingga dia menerima kepastian perlindungan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Demikian kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang saat ini akan membawa perintah-Mu, yang percaya kepadamu akan memberitakan kerajaan-Mu. Lindungi kami Tuhan, kepastian yang diberikan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam, Tuhan Yesus memberkati.